Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan melaksanakan pengurusan jenazah. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu pertama 1.7 yaitu menerapkan mengurus jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada lagi 4.7 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itu adalah kompetensi dasar yang akan dicapai pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peduli terhadap pengurusan jenazah yang ada di masyarakat. Jadi diharapkan nantinya setelah mendapatkan keterangan dari materi ini, diharapkan kepada siswa dan siswi agar lebih peduli terhadap pengurusan jenazah yang ada di tengah-tengah masyarakat di tempat masing-masing. Baiklah, kita akan memulai materi pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai materi kita memandikan jenazah, terlebih dahulu perlu Bapak sampaikan bahwasannya hukum menyelenggarakan pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Yang artinya adalah apabila dilakukan oleh satu orang atau sebagian orang muslim, itu sudah menggugurkan kewajiban muslim yang lain. Maka tidak dibebankan kepada semuanya, tapi apabila tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka dosalah seluruh orang muslim yang ada di daerah tersebut. Itu fardu kifayah. Baik, kita mulai dari awal prosesi pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Yaitu memandikan jenazah itu kurang-kurangnya meratakan air ke seluruh tubuh badan mayit yang sudah dibersihkan dari segala najis dan kotoran. Jadi sebelum dimandikan jenazah tersebut, kotoran yang ada di tubuh jenazah tersebut harus sudah dihilangkan. Baik itu kotoran yang mengandung najis ataupun yang tidak mengandung najis. Yang sekiranya mampu kita untuk menghilangkannya. Tidak boleh menghilangkan tersebut sampai melukai tubuh dari jenazah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu niat wudhu bagi jenazah. Maka alangkah lebih baiknya sebelum dimandikan, jenazah itu diwudukan terlebih dahulu. Walaupun di sebagian tempat ada yang dimandikan terlebih dahulu baru diwudukan. Ini tidak jadi masalah. Tapi di sini Bapak akan menyampaikan yaitu wudhu terlebih dahulu sebelum mandi jenazah. Karena sebagaimana layaknya kita mandi wajib, maka disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Bagaimana wudhunya? Niatnya, nawaitul wudhu alihadzal mayyiti untuk mayit laki-laki, kalau untuk mayit perempuan lihadzihil mayyitati. Nawaitul wudhu alihadzal mayyiti sunnata lillahi ta'ala. Setelah diwudhukan baru dimandikan. Adapun niat untuk memandikan jenazah yaitu ialah nawaitu husla lihadzal mayyiti. Kalau laki-laki, kalau perempuan hadhil mayyitati listibahati sholati alaihi fardalillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu mayit itu dimiringkan ke kiri dan disiram dengan air di sebelah kanannya. Dengan membaca doa ini, ada doanya. Ketika dimiringkan ke kiri, pertama dimiringkan ke kiri terlebih dahulu dengan membaca ghufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir. Itu 3 kali ya, siram 3 kali siram. Kemudian mayit dimiringkan ke sebelah kanan dan disiram dari sebelah kiri dengan air suci tentunya. Dengan membaca doa ghufranaka ya Rahman rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu kemudian ditelentangkan mayit tersebut, kemudian disiram, diratakan dari atas sampai ke bawah, sambil membaca doa ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan kemudian yang di atas itu perbuatan tadi diulangi sebanyak 3 kali, masing-masing menggunakan kapur parus. Perlu diketahui bahwasanya ketika memandikan jenazah itu haram hukumnya menengkurapkan jenazah atau membalik jenazah itu menghadap ke bawah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau pokoknya sebisa mungkin dihindari, jangan sampai dilakukan. Setelah selesai dimandikan, maka jenazah kemudian dikafani. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Cara mengkafani jenazah itu ialah minimal kain yang digunakan adalah 1 lembar kain yang menjadi hak Allah, itu adalah sehelai kain yang menutupi aurat. Kalau laki-laki auratnya di mana? Baina surah wa rubah, antara pusar dan lutut. Dengkul. Maaf, ya lutut, dengkul. Untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang batin, ya bukan yang zahir. Kemudian sebelum membuat kafan, terlebih dahulu ukur panjang mayit. Bagaimana cara mengukurnya? Boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan tali, juga boleh. Ukuran mayit, ukuran kain kafan itu diukur sepanjang tubuh mayit dan dilebihkan sekira 20-30 cm, gunanya untuk nanti mengikat di bagian atas dan di bagian bawah. Apabila ukuran kain kafan yang tersedia tidak cukup, ini terkadang ada kain kafan yang tidak cukup lebarnya. Terus bagaimana mensiasatinya? Maka disambung agar lebih lebar dan dapat menutupi badan mayit ketika dikafankan. Jadi disambung. Biasanya di masyarakat kita itu ada sebagian yang tidak cukup kain kafannya, maka disambunglah kain kafan tersebut sehingga bisa untuk menutupi seluruh tubuh dari jenazah tersebut. Kemudian ketika menggunting, memotong, ataupun menyobek kain kafan tersebut, itu disunahkan membaca doa. Ini doanya. Allahumma ja'al libasahu anil karim wa adkhilhu ya Allah al-jannata birahmatika ya arhamar. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kemudian kain yang sudah disiapkan tadi dipotong. Kain dari yang 5 tadi. Sudah dipotong 5 tadi. Masing-masing dibelah 2 menjadi 4 lembar. 3 lembar disambung dengan kain yang 3 potong yang masih utuh untuk supaya badan mayit tadi bisa ditutup. Kemudian 1 potong lainnya dipakai untuk keperluan lainnya seperti membuat jawat, membuat baju kurung. Kalau laki-laki itu ada sorban, kalau perempuan nanti ada mukenanya. Kemudian dan untuk keperluan lainnya. Jadi itu yang 1 lembar tadi. Kemudian tali pengikat mayat ada 5 tempat. Tali itu bisa didapat dari sisa potongan kain di sebelah pinggir jenazah tadi ya. Dapat diambil dari sobekan pinggir kain kafan. Yang pertama yang diikat itu yang pertama adalah ujung kepala mayit. Atas, kemudian di bahu, kemudian di pinggang, kemudian di lutut, dan terakhir di ujung kaki. Maka apabila nanti sudah sampai dikubur, maka semua tali yang diikat tadi dilepas, kecuali yang ada di pinggang. Akan tetapi, menurut Syekh Ali bin Abdul Wahab, pada saat sudah mau dikuburkan, semua tali pengikat mayit dibuka. Maka apabila di masyarakat ada praktiknya berbeda-beda, itu tidak perlu jadi masalah, karena semuanya ada dasarnya. Apabila ada yang dibuka semua tali kain kafannya, boleh mengikuti Syekh Ali bin Abdul Wahab. Sedangkan apabila yang dibuka semua kecuali pinggangnya juga boleh, karena itu banyak ulama juga yang meriwayatkan seperti itu. Maka setelah selesai dikafankan, selanjutnya yaitu jenazah tersebut disolatkan. Seperti ibadah-ibadah yang lain, perlu kita ketahui, untuk menentukan sebuah ibadah itu sah atau tidaknya, maka ada rukun. Maka sholat jenazah ini juga ada rukunnya. Pertama rukunnya apa? Adalah niat. Harus niat. Kalau tidak niat, tidak sah sholatnya. Bagaimana niatnya? Niat untuk jenazah laki-laki dewasa atau jenazah tua. Itu seperti itu. Perlu diketahui, dewasa di sini bukanlah dewasa dalam arti undang-undang negara. Dewasa di sini adalah dalam arti agama.
Bagaimana seorang dikatakan dewasa? Apabila seseorang itu sudah balik, maka itu adalah jenazah dewasa. Kan dalam undang-undang yang sekian tahun itu saya tidak ingat. Maka apabila jenazah tersebut sudah balik, sudah dikategorikan dewasa. Maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tinggal disesuaikan kita menjadi imam atau menjadi makmum. Nah, kalau jenazahnya laki-laki tapi kecil atau anak-anak belum balik, bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'at takbiratin fardhul kifayati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan dewasa atau orang tua, niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhul kifayati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau jenazahnya perempuan anak-anak, usolli ala hadhil mayyitati tiflati atau tifliyati boleh juga arba'at takbiratin fardhul kifayati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian rukun yang kedua yaitu qiyam atau berdiri bagi yang mampu. Bagaimana berdirinya? Kita sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, berdiri tegap, ya sebagaimana kita sholat 5 waktu. Kemudian rukun yang ketiga adalah takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Jadi 4 kali sudah termasuk takbiratul ihram. Rukun yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah setelah takbir pertama, langsung Fatihah, tidak menggunakan iftitah. Rukun yang kelima membaca sholawat sesudah takbir yang kedua, dan sekurang-kurangnya bunyi sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan yang lebih sempurna adalah seperti yang dibaca dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dalam sholat jenazah, rukun yang keenam yaitu membaca doa bagi yang meninggal yang dikhususkan bagi saudara baginya sesudah takbir yang ketiga dan keempat. Jadi doa itu dibaca setelah takbir yang ketiga dan yang keempat. Doa setelah takbir ketiga bagaimana? Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk laki-laki itu sudah cukup. Tapi kalau mau dipanjangkan boleh Pak akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhirih. Kemudian kalau mayitnya atau jenazahnya itu anak-anak, ditambahkan doa pada takbir. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idatan wa ibaron wa safi'an wa taqil bihi ila akhir. Kalau perempuan diganti dhamirnya jadi ha. Kemudian setelah takbir keempat itu ada doa juga yang dibaca. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki, kan perempuan tinggal diganti dhamirnya hu menjadi ha. Kalau mau dipanjangkan boleh wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian rukun yang ketujuh memberi salam seperti salam dalam sholat 5 waktu. Dan wajib memberi salam itu sudah takbir yang keempat. Jadi salamnya bagaimana sholat 5 waktu, tapi tetap dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Ya. Setelah selesai disolatkan, maka jenazah kita bawa ke kuburan atau ke makam untuk dikebumikan. Ya. Siapkan dulu kuburannya, jangan nanti sudah sampai kuburannya belum siap. Maka harus dikoordinasikan dengan pihak yang mengurus di kuburan. Wajib mengubur jenazah sudah dimandikan. Sekurang-kurangnya kuburan yang wajib ialah lubang yang mencegah keluar bau dan tidak dibongkar oleh binatang buas. Jadi wajib menguburkan itu setelah jenazah dimandikan, tidak boleh setelah dimandikan, sebelum dimandikan. Beda dengan sholat. Sholat itu boleh dilaksanakan sebelum jenazah dimandikan. Tapi lebih baiknya setelah dimandikan. Juga sunat dan lebih afdol bahwa liang kubur itu luas, panjang lagi dalam. Dalamnya itu kurang lebih tingginya itu setinggi orang berdiri ditambah 1 hasta atau 1 lengan. Itu tingginya. Tujuannya untuk apa dibuat dalam? Yaitu tadi supaya tidak menimbulkan bau dan tidak juga bisa dibongkar oleh binatang buas. Kemudian sunat bagi yang masukkan jenazah ke dalam kuburan itu adalah lelaki. Walaupun jenazah tersebut perempuan.
itu yang disunahkan masukkan laki-laki. Pada saat memasukkan ke liang kubur, sunat membaca doa. Ini ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini sunah dibaca. Kemudian setelah sunat menurunkan jenazah ke dalam kubur dengan mendahulukan sisi kanan. Tapi makruh mendahulukan sisi kirinya. Jadi kalau ada orang yang memasukkan jenazah mendahulukan sisi kirinya, tidak perlu kita bantah berlebihan, hanya perlu kita arahkan. Karena tidak sampai haram, hukumnya makruh. Kemudian wajib menghadapkan muka jenazah ke arah kiblat. Ini baru wajib, harus menghadapkan jenazah ke arah kiblat, tidak boleh selain arah kiblat. Sunat membuka muka dan kakinya agar tersentuh dengan tanah, serta dimiringkan tubuhnya sedikit agar tidak tertiarap, dan di belakangnya diletakkan batu atau tanah yang suci agar tidak terbalik. Maka meletakkan jenazah itu agak sedikit dimiringkan. Walaupun sudah miring itu tidak lurus miringnya, agak miring sedikit, dan di belakangnya biasanya diganjal. Menggunakan tanah yang sudah dibulat-bulat atau menggunakan batu, kalau tidak ada boleh. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain tali di pinggang dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu, boleh, atau bambu juga boleh di atasnya, kemudian barulah dikubur dengan menggunakan tanah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.